Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM 200211502028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah Studio Perencanaan Arsitektur 3. Pertama, konsep pemilihan tapak. Pada konsep pemilihan tapak ini terdiri dari dua alternatif. Alternatif pertama yaitu berlokasi terletak di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuannya yaitu mendapatkan tapak yang berpotensi untuk didirikannya hotel. Dengan belum adanya hotel di daerah tersebut, tentu bangunan hotel bak untuk didirikan pada daerah tersebut. Dasar pertimbangannya yaitu aksesibilitas menuju tapak, potensi dan penunjang, utilitas pendukung untuk didirikannya hotel. Potensi tapak yaitu pertama, aspek-aspek yang mendukung sekitar tapak seperti lapangan golf Badoka, kantor kecamatan Biringkanaya, puskesmas, rumah sakit, dan juga perusahaan. Kedua itu aksesibilitas menuju tidak mudah dijangkau. Ketiga, tapak terletak di area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kendala pada tapak ini yaitu area tapak tersebut merupakan area industri sehingga pembangunan hotel pada tempat tersebut dikarenakan merupakan area perdagangan. Selanjutnya yaitu alternatif kedua. Alternatif kedua berlokasi di kawasan Taman Wisata Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tujuannya yaitu sesuai dengan Perda RT/RW Kabupaten Maros tahun 2012 sampai 2032, tepatnya pada pasal 8 ayat 6F. Dasar pertimbangan tapak ini yaitu RT/RW Kabupaten Maros, potensi dan penunjang sekitar tapak, aksesibilitas, sasaran customer atau pelanggan hotel. Potensi pada tapak ini yaitu dengan adanya RT/RW, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan pengembangan sarana akomodasi dan hotel merupakan sarana akomodasi. Aksesibilitas menuju tapak mudah diakses karena masih terdapat pada area Taman Wisata Bantimurung. Sasaran customer berasal dari penunjang taman wisata karena pada kawasan ini terdapat beberapa objek wisata yang tentunya akan menjadi sasaran pengunjung hotel. Sasaran lainnya juga hotel dapat dijadikan tempat meeting ataupun pelatihan dikarenakan kondisi wilayah yang sejuk dapat meningkatkan suasana hati. Kendala pada tapak ini yaitu tapak berada di kawasan yang kaya akan mata airnya, oleh karena itu area kawasan Bantimurung termasuk ke dalam area penanggulangan banjir. Aspek-aspek potensi tapak. Pertama yaitu ada gapura kupu-kupu. Kawasan wisata Bantimurung dapat dijadikan sebagai landmark untuk memasuki kawasan ini. Yang kedua yaitu Helena Sky Bridge. Yang ketiga Bantimurung Water Park, dan yang keempat Museum Kupu-kupu Bantimurung. Keenam Danau Toakala, dan kelima air terjun Bantimurung. Data tapak terletak di kawasan Taman Wisata Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jumlah jalur yaitu 2, lebar jalan yaitu 3 meter per jalur. Garis sempadan bangunan yaitu 2,5 meter. Koefisien dasar bangunan yaitu 60%. Koefisien lantai bangunan yaitu 2 sampai 6 kali koefisien lantai bangunan. Dan ruang terbuka hijaunya itu 30%. Ukuran pada tapak memiliki bentuk L dengan panjang sisinya berbeda. Luas total tapak adalah 2205,90 meter persegi. Iklim pada tapak yaitu arah angin berasal dari arah barat daya menuju tapak. Curah hujan tahunan rata-rata 347 mm per bulan. Temperatur udara rata-rata 29 derajat Celcius. Kecepatan angin rata-rata 2 sampai 3 knot per jam. Pada lokasi tapak terdapat 2 iklim tropis, yaitu pertama musim hujan periode Oktober sampai Maret, dan yang kedua musim kemarau periode April sampai September. Pada kawasan Kecamatan Bantimurung termasuk kawasan banjir pada tiap tahunnya dikarenakan iklim yang tropis dan wilayah yang memiliki banyak mata air. Panca inderanya yaitu pertama visual. Terdapat 3 arah pandang pada tapak sesuai dengan gambar di samping, yaitu pertama mengarah wisata air terjun Bantimurung, yang kedua mengarah ke wisata Bantimurung Water Park, dan yang ketiga mengarah ke pintu gerbang Taman Wisata. Yang kedua itu kebisingan.
Kebisingan berasal dari dua arah, yaitu dari arah timur, yaitu wisata utama air terjun Bantimurung, dan dari arah selatan, dari Bantimurung Waterpark. Keistimewaan fisik alami pada tapak yaitu pertama, terdapat bebatuan tinggi di sekitar lokasi. Kedua, terdapat pohon palem di pembatasan jalur di sepanjang jalan Taman Wisata Bantimurung. Yang ketiga, terdapat pohon glodok tian di sepanjang jalan Taman Wisata Bantimurung. Pohon ini memiliki fungsi untuk peredam suara dan juga penyerap polusi. Yang keempat, Bantimurung termasuk wilayah yang kaya akan sumber mata air. Oleh karena itu, pada daerah terdapat banyak sungai-sungai. Keistimewaan fisik buatan pada tapak yaitu pertama, terdapat pagar yang memiliki atap sebagai pos masuk ke dalam lokasi tersebut. Yang kedua, terdapat tiang listrik sebagai sumber daya listrik di area tapak. Yang ketiga, terdapat patung kupu-kupu di pagar utama sebagai landmark atau penanda lokasi tersebut. Kupu-kupu juga termasuk sebagai gambaran dari lokasi tersebut karena memiliki banyak jenis kupu-kupu. Yang keempat, terdapat patung monyet yang juga sebagai landmark. Patung monyet tersebut dijadikan ikon karena lokasi tersebut merupakan hutan lindung. Utilitas pada tapak. Pertama, pada area tapak terdapat sumber listrik yang berasal dari tiang listrik yang ada di sekitar tapak. Yang kedua, pada area tapak juga terdapat jaringan telepon, yaitu kabel jaringan tersebut terdapat pada jalur tiang listrik. Yang ketiga, ketersediaan sumber air bersih sangat melimpah karena area tersebut merupakan area yang kaya akan sumber air dan mata air. Yang keempat, sistem pembuangan air kotor pada area tersebut memiliki penampungan utama yang dijadikan pusat pembuangan dari pipa-pipa saluran pembuangan air kotor pada bangunan di sekitar tempat tersebut. Sirkulasi pada tapak yaitu jalur sirkulasi menuju tapak terletak di arah barat tapak sebagai pintu masuk dan di sebelah selatan sebagai pintu keluar. Area barat dijadikan sebagai tempat masuk ke dalam hotel dikarenakan menghindari kemacetan dan meningkatkan kenyamanan. Dikarenakan jalur yang berada di arah selatan tapak langsung menuju ke arah air terjun Bantimurung dan tempat untuk memutar alur kendaraan. Terdapat jalur pejalan kaki yang mengelilingi tapak yang digunakan untuk pejalan kaki mengelilingi hotel dan juga sebagai tempat untuk mengakses tapak dari arah mana dengan ajaran kaki. Manusia dan kebudayaan. Masyarakat pada Taman Wisata Bantimurung memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, di mana dalam proses perkembangan pariwisata masyarakat ikut terlibat, di mana masyarakat bebas untuk ikut menyampaikan saran dan kritik untuk perkembangan wisata Bantimurung. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan ikut berperan setiap ada pertunjukan. Masyarakat sekitar ikut menjaga keamanan dan kenyamanan di lokasi Bantimurung. Taman Wisata Bantimurung merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar seperti petugas keamanan, penjual manik-manik, makanan maupun oleh-oleh khas Bantimurung, petugas kebersihan, kios di sekitar air terjun, dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan objek wisata ini. Selanjutnya yaitu gubahan bentuk pada bangunan dan fasadnya. Bentuk bangunan berbentuk kupu-kupu. Pemilihan bentuk ini berdasarkan filosofi dari taman ini, yaitu terkenal dengan keberagaman kupu-kupunya. Bentuk bangunan kupu-kupu yang menjadi badan dari bangunan. Penambahan pintu dan jendela sebagai fasad bangunan yang berbahan kaca. Hotel ini terdapat 3 lantai, seperti pada gambar yang tertera, yaitu dena lantai 1, dena lantai 2, dan dena lantai 3, beserta gambar perspektifnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.